Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adelia Yuliani dengan NIM A1252346. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas nih salah satu materi penting yang belakangan ini saya pelajari dalam manajemen pembiayaan, yaitu mengenai siklus pembiayaan. Nah, materi ini tuh akan sangat relevan bagi kita karena sebagai mahasiswa, suatu saat tuh kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya lembaga keuangan, baik untuk membeli rumah, memulai usaha, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, namun sebelum kita masuk ke detailnya lagi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan sebuah analogi sederhana. Jadi gini, bayangkan pembiayaan itu seperti merencanakan suatu perjalanan jauh. Ada titik awal keberangkatan, ada tujuan akhir yang ingin dicapai, dan ada juga serangkaian tahapan yang harus kita lalui dengan cermat. Jika kita melewatkan satu tahapan saja, maka perjalanan ini tuh bisa terhenti di tengah jalan atau bahkan mungkin berakhir dengan kegagalan. Nah, dalam dunia pembiayaan, perjalanan inilah yang kita sebut sebagai siklus pembiayaan. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama dalam siklus pembiayaan adalah identifikasi kebutuhan. Dalam tahap ini, seseorang atau suatu usaha itu harus benar-benar memahami apa sih sebenarnya yang saya butuhkan. Apakah ini benar-benar kebutuhan mendesak? Atau apakah ini cuma bersifat produktif atau konsumtif? Contoh nih, misalkan ada seorang mahasiswa ingin membeli sebuah laptop. Apakah laptop itu untuk menunjang kuliah, mengerjakan tugas, dan belajar skill baru? Atau jangan-jangan nanti laptop itu hanya untuk keperluan hiburan semata? Nah, jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan jenis pembiayaan yang akan dipilih. Saya pernah mendengar nih kisah seorang teman yang mengambil pembiayaan untuk mengambil barang yang sebenarnya mungkin gak dia butuhkan banget. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ia merasa terbebani dengan cicilan setiap bulannya. Sementara barang yang dibeli justru tidak memberikan nilai tambah dalam hidupnya. Jadi, tahap pertama ini tuh sangat krusial karena kita bisa salah mengidentifikasi kebutuhan. Maka siklus pembiayaan yang kita jalani itu tentunya akan bermasalah sejak awal ketika kita sudah gagal mengidentifikasinya. Jadi, kenali dululah kebutuhanmu, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pastikan pembiayaan yang akan diambil itu benar-benar membawa manfaat. Setelah kebutuhan teridentifikasi, tahapan selanjutnya adalah analisis kelayakan. Di tahap ini itu, lembaga keuangan baik bank konvensional, bank syariah, maupun lembaga pembiayaan lainnya itu akan melakukan penilaian terhadap calon nasabahnya. Penilaian ini sendiri itu menggunakan metode terkenal dengan istilah 5C. Yang pertama itu karakter. Nah, lembaga keuangan ingin tahu apakah calon nasabah itu memiliki reputasi yang baik. Apakah ia jujur dan apakah ia memiliki riwayat kredit yang bersih. Nah, di Indonesia sendiri, riwayat ini tuh bisa dilihat melalui sistem SLIK OJK yang mencatat seluruh riwayat kredit seseorang. Yang kedua adalah capacity atau kemampuan. Ini adalah penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya. Apakah pendapatan yang dimiliki cukup untuk menutupi cicilan? Biasanya rasio utang terhadap pendapatan itu tidak boleh lebih dari 30%. Yang ketiga adalah kapital atau modal. Lembaga keuangan akan melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar kontribusi modal sendiri, maka semakin rendah resiko bagi lembaga keuangan dan semakin besar peluang untuk persetujuannya. Yang keempat ada kolateral atau agunan. Ini adalah jaminan yang diberikan jika suatu saat itu terjadi resiko gagal bayar. Anggunan ini bisa berupa tanah, rumah, kendaraan, atau aset pribadi lainnya. Yang kelima yaitu condition atau kondisi. Lembaga keuangan juga akan melihat kondisi ekonomi makro, kondisi industri tempat calon nasabah bekerja atau melakukan usaha.
apakah sektor tersebut sedang stabil atau sedang menghadapi tantangan. Jadi, pada saat tahap analisis inilah bisa diibaratkan seperti pemeriksaan kesehatan sebelum seseorang itu diberikan obat. Semua aspek dipaksa untuk periksa untuk memastikan bahwa pemberian pembiayaan itu aman bagi kedua belah pihak. Setelah analisis itu selesai dilakukan dan calon nasabah dinyatakan layak, maka kita akan memasuki tahap ketiga, yaitu persetujuan dan akad. Di mana pada tahap ini tuh lembaga keuangan akan mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan. Isinya biasanya mencakup jumlah pembiayaan yang disetujui, margin atau tingkat bunga, biaya-biaya administrasi, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian nanti dilakukanlah akad, yaitu perjanjian tertulis antara lembaga keuangan dan nasabah. Akad ini tuh bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, saya menekankan satu hal penting. Jangan pernah menandatangani akad sebelum membaca dan memahami seluruh isinya. Banyak kasus sengketa pembiayaan terjadi karena nasabah tidak membaca detail akad. Mereka hanya fokus pada jumlah cicilan tapi lupa memperhatikan hal-hal lainnya seperti denda keterlambatan, biaya asuransi, atau klausul-klausul tertentu yang bisa merugikan Anda di kemudian hari. Jika ada yang tidak dimengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada petugas lembaga. Dan jika memungkinkan, mintalah salinan akad untuk dibawa pulang dan dipelajari sebelum menandatanganinya. Ingat, akad itu adalah komitmen. Pahami terlebih dahulu sebelum Anda melakukan komitmen. Nah, tahap keempat adalah tahap yang paling dinantikan, yaitu pencairan dan penggunaan. Setelah akad ditandatangani, dana pembiayaan akan dicairkan ke rekening nasabah. Uang ini siap digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Namun, ada satu nih prinsip penting yang harus dipegang teguh. Gunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan awal. Jika pembiayaan diajukan untuk modal usaha, gunakanlah untuk usaha. Jika untuk membeli aset produktif, belilah aset tersebut. Jangan sesekali tergoda untuk mengalihkan dana ke hal-hal konsumtif yang tidak menghasilkan. Nah, salah satu ilustrasi sederhananya begini. Ada dua orang yang mendapatkan pembiayaan yang besarnya sama. Orang pertama menggunakan dana tersebut untuk memberi peralatan usaha. Ia buka suatu usaha kecil-kecilan. Sementara orang kedua itu menggunakan dana tersebut untuk membeli ponsel mewah dan berlibur. Setahun kemudian, orang pertama sudah bisa melunasi pembiayaannya dari hasil usaha, sementara orang kedua masih terbelit cicilan tanpa memiliki aset apapun. Mana yang ingin kita pilih? Apakah seperti orang pertama atau seperti orang kedua? Tentu kita ingin menjadi seperti orang pertama, bukan? Nah, teman-teman, setelah dana digunakan, siklus pembiayaan belum selesai. Kita memasuki tahap kelima, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pada tahap ini, itu nasabah memiliki kewajiban untuk membayar cicilan sesuai jadwal yang telah disepakati. Sementara lembaga keuangan itu akan memonitoring terhadap kelancaran pembayaran. Lalu, mengapa tahap ini tuh paling penting dan salah satu tahap yang krusial? Karena disinilah sering terjadi permasalahan. Ada kalanya nasabah tersebut mengalami kesulitan. Mungkin usahanya sedang sepi, mungkin ada musibah, atau mungkin ada pengeluaran tak terduga. Nah, ketika menghadapi situasi seperti ini, jangan pernah memilih diam ataupun menghindar. Justru, komunikasikanlah dengan lembaga keuangan. Sampaikan kendala yang dihadapi. Banyak kok lembaga keuangan yang memiliki kewajiban restrukturisasi atau keringanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan sementara, asalkan nasabahnya tersebut proaktif dan jujur. Di sisi lain juga, sebagai nasabah, kita juga harus melakukan yang namanya pengendalian diri. Jangan tergoda untuk mengambil pembiayaan baru di tempat lain sebelum pembiayaan yang ada itu selesai, karena menumpuk kewajiban adalah salah satu penyebab utama dari adanya gagal bayar. Jadi kalau kita sulit bayar, jangan kita ngambil pinjaman baru, tapi selesaikanlah terlebih dahulu. Tahap terakhir itu adalah siklus pembiayaan berupa pelunasan. Ini adalah momen
ketika seluruh kewajiban telah diselesaikan. Tidak ada lagi cicilan yang harus dibayar, beban telah selesai. Namun ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang. Pelunasan pembiayaan itu bukan hanya tentang bebas dari utang, lebih dari itu, pelunasan yang lancar itu akan menciptakan riwayat kredit yang baik di lembaga keuangan. Nah, apa itu? Riwayat kredit yang baik ini adalah aset berharga di masa depan jika kita membutuhkan pembiayaan lagi, misalnya contoh untuk membeli rumah atau mengembangkan usaha. Riwayat kredit yang bersih akan memudahkan proses persetujuan. Bahkan, kita bisa mendapatkan plafon yang lebih besar dan margin yang lebih kompetitif. Jadi, siklus pembiayaan yang kita jalin dengan baik itu akan membuka pintu untuk siklus-siklus berikutnya yang lebih baik. Ini seperti membangun reputasi. Reputasi yang baik itu tentunya dibangun dari konsistensi dan kejujuran. Nah, teman-teman, setelah kita berjalan bersama melalui 6 tahap siklus pembiayaan, mari coba kita tarik satu kesimpulan besar. Siklus pembiayaan bukan sekedar proses administratif. Ia adalah cerminan bagaimana kita mengelola amanah. Karena pada hakikatnya, pembiayaan adalah kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada kita. Dan kepercayaan itulah yang harus kita jaga. Saya telah merangkum 6 tahap tadi yang telah kita bahas. Yang pertama, identifikasikanlah kebutuhan. Pahami apa yang benar-benar diperlukan. Yang kedua, analisis kelayakan. Pastikan dulu diri kita layak, baik dari karakter, kemampuan, maupun modal. Ketiga, persetujuan dan akad. Pahami setiap kata sebelum menandatangani. Yang keempat, itu adalah pencairan dan penggunaan. Ingat, gunakan dana itu sesuai tujuan awal. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian. Kelola dengan disiplin, komunikasikan jika ada kendala. Yang keenam, pelunasan. Selesaikan dengan baik. Bangun reputasi untuk masa depan. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memahami siklus pembiayaan ini adalah suatu investasi literasi yang sangat berharga. Karena suatu hari, kita tidak hanya akan menjadi nasabah, tapi kita juga akan menjadi pengelola pembiayaan atau bahkan pemimpin lembaga keuangan. Demikian video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen pembiayaan. Semoga materi bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.